Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir berikutnya, surat An-Nisa ayat 156. Masih bercerita tentang Bani Israel yang Allah sampaikan kepada kita supaya kita belajar dari pengalaman masa lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. Dan karena kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan yang besar. Apa yang terjadi? Mereka tahu bahwa Maryam itu berasal dari keturunan yang hebat. Ayah dia namanya Imran, ibu dia bernama Hana, anak dia Soleh, gurunya adalah pemimpin pendeta Bani Israel, bernama Zakaria, Nabi Zakaria. Kemudian mereka sudah tahu reputasi Maryam yang sangat baik tanpa celah. Akan tetapi mereka bisa menimpakan Maryam itu atas tuduhan yang dahsyat, tuduhan yang paling tidak pantas untuk seorang wanita yang suci dan mensucikan dirinya, tuduhan berzina dan mempunyai anak dari hasil zina tersebut. Bayangkan. Dan sekarang dilanjutkan dengan putranya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan perkataan mereka, sungguh kami telah bunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Nah, sebelum membahas detail, saya mau menceritakan bahwa di sini Allah firmankan Isa putra Maryam, sebab kaum Nasrani percaya bahwa Isa adalah anak Allah. Dan Rasulullah setelah Isa bin Maryam, Rasulullah, Rasul Allah, sebab Bani Israel mengingkari bahwa Isa adalah Rasul Allah. Sebab mereka menunggu-nunggu pemimpin untuk membebaskan mereka dari Romawi, memimpin Bani Israel. Akan tetapi yang datang adalah seorang nabi yang memperkuat keimanan mereka. Mereka enggak suka dan mereka mengadu domba. Akhirnya mereka memberikan Isa Al-Masih dalam skenario mereka kepada Romawi untuk dihukum dan dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihi lahum. Dan tidaklah mereka bunuh dia, Isa putra Maryam, dan tidaklah mereka menyalibnya, akan tetapi seseorang yang diserupakan dengannya bagi mereka. Allah terus berfirman bahwa plot mereka untuk memberikan Isa kepada Romawi untuk disalib dan dibunuh gagal. Karena apa? Karena yang dibawa oleh mereka adalah seseorang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Wa innal ladzina ihtalafun fihi lafi syakkim min. Dan sungguh orang-orang yang mereka berselisih padanya benar-benar dalam keraguan daripadanya. Allah menceritakan masa lalu yang kita ini orang Islam tidak pernah tahu karena kita tidak berada di sana, bahwa walaupun sekarang tuh nampak cerita tuh solid, Isa lah yang disalib, tetapi di masa lalu mereka itu sama sekali tidak yakin. Terjadi perpecahan di antara mereka. Betul nggak? Nah, seperti itu. Ma lahum bihi min ilmin illa
illa ittiba'al dhanni wa ma qataluhu yaqina. Tidak ada bagi mereka dengannya pengetahuan kecuali mengikuti persangkaan saja. Jadi persangkaan saja mereka tanpa ada bukti yang nyata bahwa yang mereka bunuh itu apakah Isa atau bukan. Nah, inilah pesan yang disampaikan Allah dalam cerita Yahudi Bani Israel kepada orang Islam zaman sekarang. Yang pertama adalah jangan sampai kita menuduh seseorang, menjatuhkan marwah seorang perempuan yang suci dengan kedustaan yang besar. Nah, itu yang pesan pertama. Yang kedua, jangan pernah menolak, mendustakan atau bahkan membunuh seorang ustadz, seorang yang berilmu yang membawa kita kebaikan hanya karena dia tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentu dalam agama ini ada hal-hal yang kita keberatan. Contoh umpamanya tentang ahli waris, anak perempuan 1 bagian, anak laki 2 bagian. Tentang poligami yang tidak semua disukai oleh kaum ibu-ibu atau perempuan. Tetapi tugas kita adalah kita harus menaklukkan apa yang ada dalam hati kita untuk mengikuti agama ini. Karena semua itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia. Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk manusia. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak kita sukai, kalahkan diri kita, ikuti agama kita, ikuti agama Islam, ikuti peraturan dan hukum-hukum yang sudah Allah turunkan buat kita. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.